Ya, selamat pagi pemirsa. Sesuai janji saya tadi, kita kali ini akan membahas lebih detail bagaimana kira-kira prediksi pertandingan nanti malam di Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Utama GBK Jakarta. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada saat pertandingan leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia U2026. Nah, nanti kita akan hadirkan pengamat sepak bola untuk membahas hal ini, tapi sebelumnya saya ingin ajak Anda untuk bertanya dulu kepada sejumlah masyarakat mengenai pertandingan malam ini. Apakah masyarakat pendukung Timnas ini optimis bahwa Indonesia bisa menang? Kalau saya sih optimis ya, sudah pakai seragam warna merah, sudah siap mendukung Timnas Indonesia. Tapi bagaimana dengan warga Indonesia? Saya sudah janjian di sini dengan Mas Anto. Mas Anto, selamat pagi. Pagi, Mbak. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini pagi-pagi lagi lari pagi ya? Lagi lari aja, rutin aja. Rutin di GBK, tapi udah tahu malam hari ini akan ada pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam di GBK? Udah tahu sih. Sudah. Udah tahu. Kira-kira gimana nih menurut Mas Anto pertandingan malam ini? Kira-kira Indonesia bisa menang nggak, Mas? Menurut aku sih harusnya bisa menang ya, dan harusnya menangnya nggak susah, lebih mudah lah, karena track record lawan Brunei kan nggak terlalu susah buat timnas Indonesia. Berarti Mas Anto juga mengikuti ya pertandingan Timnas sebelumnya melawan Brunei Darussalam yang mayoritas lah kalau kita lihat dari 11 pertandingan menang terus. Menang terus Iya. kita ya Mas ya. Berarti malam hari ini juga cukup optimis bisa menang? Harusnya iya ya, karena pemain-pemain kita relatif lebih muda ya. Sedangkan Brunei rata-rata udah 30 ke atas, kalau nggak salah udah 9 pemain ya. 9 pemain tuh udah 30-an ke atas, jadi harusnya lebih veteran dari timnas kita, jadi lebih optimis lah. Nah, bicara soal pemain nih Mas, ada nggak sih pemain timnas yang jadi favorit Mas Anto? Ada beberapa ya, mungkin kayak Egy, Arhan Fikri, terus Hoki Caraka juga, sama yang kemarin juga kan baru kawin si Arhan Pratama, harusnya lebih kuat lagi mainnya ya, karena lebih semangat. Bener, setelah nikah lebih semangat lagi. Cuma sayang Marcelino sama Rafael nggak main ya, katanya Coach Sintayong, jadi mungkin ada berkurang tapi tetaplah bisa menang. Oke, mungkin harapannya nih dari Mas Anto, ini kan baru leg pertama, babak pertama. Nanti akan bertanding lagi 5 hari kemudian 17 Oktober di kandang lawan. Itu juga optimis nggak? Optimis sih, walaupun biasanya kita tergantung sama pemain ke-12 ya, sama kita semua supporter, tapi saya rasa harusnya dengan mental yang dibina sama Coach Sintayong, timnas kita bisa lebih baik lagi sekarang. Oke, baik. Mungkin terakhir harapan untuk para pemain timnas malam hari ini maupun pertandingan nanti nih. Harapan dari Mas Anto apa? Nggak usah terlalu muluk-muluk, yang penting banyakin menang aja di setiap pertandingan, jadi goalsnya bisa tercapai lah nanti, suatu saat nanti. Oke, luar biasa. Optimis menang? Insya Allah optimis menang. Oke, terima kasih banyak Mas Anto. Selamat kembali beraktivitas, selamat kembali lari pagi. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu, Mas. Terima kasih. Iya, itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu masyarakat yang ini sedang lari pagi ya di GBK. Nah, kondisinya di Gelora Bung Karno Jakarta saat ini sudah ditutup. Di kawasan Ring Road ini tidak boleh lagi ada aktivitas, sudah ditutup karena posisinya saat ini sedang clear area. Makanya saya saat ini mengabarkan dari depan Ring Road, Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, kita akan langsung membahas mengenai prediksi ke depannya ataupun prediksi nanti malam dari Timnas Indonesia. Saya akan undang rekan saya terlebih dahulu. Ini ada Faisal Kreb yang sudah hadir bersama pengamat sepak bola. Ada Timnas. Bung Budi nih. Selamat pagi Bung Budi. Selamat pagi Mbak Vena. Oke, sehat Bung Budi? Sehat. Oke, mungkin Bung Bud, sebelum kita membedah kekuatan kedua tim di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mungkin yang menarik adalah komposisi dari pemain yang dipanggil oleh Sintayong ini merupakan pemain skuad tim yang terbaik gitu. Terbukti juga itu 8 pemain yang bermain yang merumput di luar negeri itu akhirnya dipanggil untuk memperkuat tim ini. Ditambah lagi pemain-pemain yang mempunyai jam yang banyak gitu di klubnya masing-masing. Nah, mungkin catatan Anda, kemenangan menjadi harga mati, tapi saya juga mendengar juga pernyataan dari Mario Rivera kemarin, pertandingan pertama tentu atmosfernya akan berbeda. Menurut Anda, catatan Anda seperti apa mungkin, Bung Budi? Terima kasih, Bung Kreb, Mbak Vena. Langsung. Oke. Menurut saya pertandingan lawan Brunei ini akan menjadi 3 penanda nih bagi timnas Indonesia dan juga Sintayong sendiri. Pertama, ini adalah babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Brunei ini penting
untuk sebagai langkah awal kita masuk ke babak selanjutnya. Jadi kita harus menang, bukan hanya sekedar menang, tapi juga harus dengan skor yang besar. Karena pertandingan terakhir melawan Brunei tahun 2022 kita menang 7-0. Ekspektasinya pasti ya minimal sama. Minimal sama. Atau jangan sampai kurang dari 3 gol. Kan kira-kira begitu. Mas Budi, mungkin nanti lebih detailnya kita dalami kali ya nanti ya. Saya juga penasaran kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Tapi usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, Bayu dan Rati, Materinya udah ada di grafik. untuk membahas lebih detail lagi terkait kekuatan timnas kita bersama Brunei Darussalam. Kita kembali bersama pengamat sepak bola yang juga founder dari Football Institute, Bung Budi Setiawan. Bung, mungkin melakoni leg pertama menjadi tuan rumah di bawah dukungan publik sendiri gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan timnas sendiri gitu dengan bermain menyerang untuk meraih 3 angka gitu. Dan otomatis juga kan rasa percaya diri yang berlebihan juga akan menjadi bumerang bagi skuad kita. Harus tetap hati-hati. Seperti gimana? Mungkin, Bung. Artinya secara kualitas memang Indonesia ini diunggulkan. Dari sisi peringkat saja Indonesia 147, Brunei 191. Ada 44 jarak peringkat kita. Artinya secara kualitas sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan kemarin pada saat pre-match conference pun Brunei mengakui perbedaan kualitas yang sangat tinggi antara skuad Brunei dengan Indonesia. Mereka sudah jiper duluan menghadapi Indonesia. Tapi yang perlu ditekankan adalah jangan terlalu percaya diri berlebihan karena ini adalah baru leg pertama dan babak pertama untuk jalan panjang kita menuju Piala Dunia 2026. Masih ada babak kedua, babak ketiga, bahkan itu bisa sampai 5 babak kalau kita mau tembus ke Piala Dunia 2026. Jadi yang penting amankan dulu leg pertama, leg kedua melawan Brunei. Yang kedua, pertandingan melawan Brunei ini bukan hanya penting untuk memastikan kita lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia, tapi untuk memastikan kita naik peringkat. Karena ini adalah FIFA Matchday. Kalau kita menang lawan Brunei, kita akan mendapatkan 8 poin. Kalau kita menang di 2 leg ini, kita akan mendapatkan 17 poin. Artinya kita bisa naik 3 peringkat dari 147 menjadi 143 atau 144. Tapi kalau kita kalah lawan Brunei, mudah-mudahan tidak, kita akan kekurangan atau kehilangan poin 16 poin. Nah ini yang bahaya. Tapi kira-kira strategi apa yang akan diterapkan oleh Coach Shin Tae-yong malam hari ini? Kalau kemarin kita mendengar pernyataan Coach STY, ini dia membebaskan pemain. Artinya pemain belakang bisa saja nanti akan overlapping menjadi pemain tengah atau menjadi pemain depan. Artinya memang target dari STY pada pertandingan ini ya harus menang, bukan hanya sekedar menang, tapi menang dengan jumlah gol yang cukup signifikan. Karena ini penting untuk menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Di situ kita akan tergabung dengan Irak peringkat 65 FIFA, lalu Vietnam peringkat 95 dan Filipina peringkat 137. Ini adalah modal ketika kita menang lawan Brunei untuk menatap babak kedua kualifikasi Piala Dunia di level Asia. Ya, mungkin yang seperti kita ketahui juga kan timnas kita ini melakoni leg pertama juga tanpa diperkuat juga. Yang pertama mungkin Jordi Amat dan Yance Sayuri yang sebelumnya sudah dicoret. Dan ditambah lagi kemarin Shin Tae-yong sudah merilis bahwasanya tidak akan memainkan Marcelino dan Rafael Struijk. Dan ini gimana menurut Anda? Apakah ini juga akan mengurangi kekuatan dari tim kita sendiri? Nggak akan terlalu signifikan berkurangnya karena perbedaan kualitas antara Indonesia dengan Brunei, komposisi apapun yang dimainkan, pemain manapun yang dimainkan, saya pikir tetap kita akan bisa menang lawan Brunei. Tapi ya itu, targetnya harus di atas 3 karena 2022 kemarin kita lawan Brunei menang 7-0. Hari ini akan membuktikan bahwa STY sebagai pelatih yang diidolakan oleh seluruh supporter sepak bola bukan hanya sekedar meraih kemenangan tapi juga bisa menyajikan permainan yang atraktif bagi timnas kita. Kalau mengenai formasi para pemain yang akan diturunkan malam hari ini? Ya, kalau formasi kemarin aja Brunei udah ngomong nih formasi Indonesia kayaknya bakal 1-1-8. Menyerang ya. Ini udah bukan menyerang lagi, ini udah total football. Jadi apa formasi udah bukan menjadi isu lah saya pikir dalam pertandingan hari ini. Masalah line up pemain, formasi apapun semua udah nggak berpikir ke arah situ. Semua berpikirnya ini pasti menang. Tinggal masalahnya skornya berapa. Dan mungkin Anda melihatnya seperti apa? Di laga ini ada 2 pemain debutan yang diproyeksikan main di timnas senior. Ada Hoki Caraka dan Arkan Fikri. Gimana menurut pandangan Anda? Ini
Selain menguji kemampuan dan mengasah pengalaman juga kan ini akan menjadi regenerasi juga bagi timnas kita kan. Tentu ini penting ya bagi para pemain-pemain muda atau yang sebelumnya belum pernah tergabung di timnas. Pertandingan melawan Brunei ini penting untuk STY bisa menciptakan pemain di tier keduanya. Siapa yang akan nanti menjadi cadangan, siapa yang akan menjadi pemain pengganti untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini adalah modal bagi pemain-pemain muda itu yang belum pernah debut di tim nasional. Ini penting untuk mereka merasakan atmosfer sepak bola. Dan untungnya debutnya mereka itu pertama kali ya di kandangnya sendiri di Indonesia. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya debutnya itu dilakukan di partai away. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan seluruh supporter masyarakat Indonesia, kita optimis Indonesia pasti menang pada malam hari ini dan skornya mudah-mudahan ya lebih dari 5 gol, bukan lagi 3-0. Ada satu sosok yang juga perlu diwaspadai ya rasa-rasanya oleh Coach Sinteyong. Ini ada Paul Monster yang sebelumnya berada di Bayangkara FC, pemain Bayangkara FC. Apakah memang perlu diwaspadai oleh pelatih Sinteyong? Ya, sepak bola ini kan permainan tim, artinya satu orang tidak bisa menjadi pembeda kecuali dia Lionel Messi. Jadi walaupun dia memahami, tapi tetap saja permainan secara tim itu akan menentukan apakah sosok kunci itu bisa berperan menjadi pembeda atau enggak. Jadi saya pikir sosok Paul Monster di Brunei juga tidak akan bisa berbuat lebih banyak lah pada malam hari ini pertandingan melawan timnas Indonesia. Dan Anda melihatnya seperti apa kalau kita melihat absennya Marcelino, berarti otomatis di lini gelandang kita tidak mempunyai gelandang yang mempunyai tipe menyerang, yang melakukan penetrasi untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, mungkin kira-kira siapa yang cocok untuk menggantikan posisi dari Marcelino Ferdinand ini? Ya, tentu andalan di lini tengah kan selama ini kalau timnas senior kan selalu Mark Klok. Nah, Mark Klok ini tentu akan menjadi peran sentral untuk mengalirkan bola ke depan sekaligus menjadi penghubung dengan lini belakang. Tapi mudah-mudahan STY akan memainkan pemain lain untuk mengisi menggantikan Marcelino. Karena penting jangan sampai kalau nanti situasinya tidak ada Mark Klok, tidak ada Marcelino, kita kehilangan dua jangkar ini kita bisa compete. Sementara di pertandingan selanjutnya melawan Irak, melawan Vietnam, melawan Filipina, kita butuh pemain-pemain dengan stok yang lebih yang ada. Jadi harus dimanfaatkan betul pertandingan melawan Brunei ini untuk mencari simulasi pemain terbaik untuk di kemudian hari dan memastikan kemenangan ini akan menaikkan peringkat kita di FIFA. Malam hari ini kan kita akan bertanding di kandang kita sendiri ya, di GBK gitu. Jadi rasa-rasanya kayaknya cukup optimis ya untuk bisa menang. Tapi dari pandangan Bung Budi ini gimana? Apakah memang di sini bisa optimis menang? Nanti di Brunei Darussalam juga gimana? Di Brunei leg kedua, saya juga pasti optimis kita melihat masih bisa menang. Pasti menang. Tinggal masalah skornya aja. Kalau sekarang misalnya skornya tebal, misalnya 5-0 atau di atas 5 gol, mungkin di Brunei nanti tidak akan lebih dari 3. Tapi tetap perbedaan kualitas itu tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa ditutupi. Ya ibarat kata ini pertandingan kualifikasi Eropa antara Belanda lawan San Marino lah. Baik, terima kasih banyak Bung Budi sudah memberikan prediksinya. Mudah-mudahan memang sesuai target dan juga prediksi kita semua ya, bisa sama-sama menang malam ini dan juga nanti. Ayo ramaikan Gelora Bung Karno. Ramaikan Gelora Bung Karno. Nanti malam kita nobar juga ya. Timnas Indonesia. Kick off 19. Oke, terima kasih banyak Bung Budi. Dan itu dia Kamarati, Bayu dan juga pemirsa. Mungkin pemirsa TV One bisa sama-sama nonton bareng. Malam nanti pukul 19 kick off-nya akan dimulai. Kita akan sama-sama mendukung Timnas Indonesia untuk bertanding melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara saya kembalikan kepada Bayu dan juga Kamarati di studio.